ini saya ingin membagikan video aksi nyata saya yaitu tentang diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua yang hadir dalam acara Mistimah Guru Penggerak dalam diseminasi budaya positif guru penggerak. Salawat serta salam kami aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena telah memberikan kita semua nikmat dan hidayahnya. Tak lupa yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Maria Ulfa Agustin, yang kedua Ibu Kasubag Ibu Margareta, dan Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 58 Jakarta. Siap. Salam serta salam kami surahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita semua ke zaman tenangan seperti saat ini. Bapak Ibu semuanya yang terhormat, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita buka dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama kita akan masuk ke arahan atau sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Maria Ulfa Agustin. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, semangat dan bahagia. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kasubag PU kita, Ibu Margareta Lisa, para wakil, ada 2 orang, 3 orang kecuali Ibu Spartia, dan Bapak Ibu, ada Ketua LSP serta Bapak Ibu pendidik, jadi semua ya. Dan saya banggakan wabil khusus Ibu JGB kita, Ibu Nikmatul Wakil. Keren. Oh, ada penting ya Mas. Pentingnya lupa ketinggalan menyampaikannya. Baik, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam diseminasi penularan. Diseminasi itu penularan program guru penggerak. Salah satunya adalah apa katanya Bu? Budaya positif yang nanti kita akan disampaikan oleh Bu Irma. Salawat dan salam marilah kita aturkan kehadiran peserta Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Semoga kelak yang berakhir dapat bersyukur. Bapak Ibu yang saya banggakan, ini yang disampaikan oleh Bu Nikma itu adalah bagian dari program guru penggerak yang sudah sepakat kita dukung untuk beliau melaksanakan pendidikan selama berbagai macam kegiatan yang saya tahu memang luar biasa. Ada belajar online dan belajar langsung luring. Nah, salah satunya kalau online itu ada biasanya konsep-konsep gitu ya, konsep-konsep dan diskusi secara argumentasi di udara atau di secara daring, kemudian dituangkan ke dalam praktik. Praktiknya itu dari teori itulah salah satunya, gitu ya. Nah, ada materi budaya positif yang dia dapatkan konsepnya yang dari pengajar dari fasilitator, dituangkan, disampaikan ke Bapak Ibu. Nah, ini perlu kita dukung. Apa sih budaya positif itu? Apakah kita sudah memiliki? Apakah sudah ada tapi belum terasa dengan baik? Atau perlu kita tingkatkan? Itu Bu yang jadi pertanyaan. Sudah adakah? Kalau sudah ada, sejauh mana? Kemudian sejauh mana itu apa perlu kita tingkatkan lagi menjadi budaya sekolah. Oke? Itu ya. Budaya positif. Apa sih budaya? Sesuatu yang tidak biasa dibiasakan. Setelah biasa menjadi budaya. Ketika ada sesuatu yang aneh, biasa, kok ada ini ya? Misalnya, pertamanya begitu. Lama-lama terus dilatih dibiasakan.
Setelah dibiasakan, kalau tidak dipakai nggak enak, kalau tidak dilaksanakan nggak enak, itu jadi budaya. Melekat di sini. Nah itu sudah budaya. Tapi ketika memang masih belum budaya, ya biasa aja. Nah itu ya lebih paling tinggi tingkatannya adalah budaya. Itu perubahan sikapnya di situ. Nah apa aja budaya yang sudah kita lakukan sebenarnya sudah ada. Saya lihat dari mulai masuk itu ya sudah ada salaman, ya guru-gurunya semua cuma guru orang sekarang semua jadi kusuk lagi nih Pak. Menyusup lagi nih yang kemarin mungkin karena akhir semester ya, itu udah menyusup lagi bapak ibu guru yang lama. Itu kemudian ada budaya lagi itu doa pagi untuk kita yang muslim, untuk apa itu ada semua, muslim dan Kristen juga ada. Nah itu kan setiap hari. Akhirnya kalau ada hal tidak lakukan misalnya kok nggak enak sih, nah, jadi udah budaya itu. Terus apa lagi, tegur sapa dan lain sebagainya. Saya berusaha menegur semua orang supaya saya kasih teladan ngomong. Semua kalau nggak ngomong saya, halo Mbak, Bu, assalamualaikum. Itu kan ada dalam visi misi. Jadi harus dibiasakan. Kalaupun ibu gurunya nggak ada ya melengos ya tetap disebut panggil aja gitu. Karena itu adalah budaya yang kita terapkan. Nah hal itu nanti akan dijelaskan sejauh mana ketercapaian budaya positif di sekolah. Nah kalau masih belum itu saja ya yang saya kuatkan di sini. Terima kasih Bu Irma sudah mengingatkan kita semua nanti ya. Kalau akan disampaikan ke kita semua akan mengingatkan dan menggerakkan kita semua jadi sekolah yang luar biasa. Sekolah penggerak, sekolah udah jelas sekolah penggerak. Keunggulan itu adalah penggerak untuk SMK. Kalau SMP, SMA namanya penggerak. Tapi kalau SMK bisa berumur. Dari gurunya yang paling banyak guru penggerak. Gurunya yang tergerak, bergerak dan menggerakkan. Itu misinya guru penggerak. Pertama dia tergerak untuk mengikuti pelatihan, mengikuti perubahan transformasi pendidikan, ya kan? Kemudian berubah, mengikuti perbedaannya apa sih dengan yang lama? Nah ini akhirnya di guru penggerak. Setelah itu tergerak, bergerak, dia bergerak melakukan ini, bergerak untuk ikut dan menggerakkan kita semua, mengibas. Satu-satunya terakhir adalah aksi praktik baru, aksi nyata dari praktik. Itu kira-kira Ibu, Bapak Ibu silakan semuanya saya dukung untuk menjadi guru penggerak supaya bisa menggerakkan teman-teman lain dan teman-teman supaya kita lebih maju. Demikian, mohon maaf, baiknya sudah mati. Ya. Ya, oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat yang banyak pastinya untuk kita semua, sehingga kita bisa hadir di sini untuk menghadiri sebuah kegiatan. Salah satu kegiatan dari program Guru Penggerak adalah diseminasi budaya positif. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Terima kasih kepada Ibu Maria Ulfa Agustin selaku Kepala SMK Negeri 58 Jakarta dan Ibu Reta Kasubag Tata Usaha dan Bapak Ibu Wakil dan rekan-rekan saya yang tercinta yang telah menyediakan waktunya, meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu untuk menghadiri undangan saya hari ini. Bapak Ibu mungkin lagi repot-repotnya dengan e-rapot dan sekarang harus menyediakan waktunya untuk kegiatan ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih, insya Allah mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, saya boleh punya pantun satu aja, nggak usah banyak-banyak. Belum. Kipas rusak jangan dipukul. Kalau rusak tandanya minta diganti. Karena semua hari ini sudah berkumpul, saya mulai saja diseminasi hari ini. Baik. Oke, diseminasi program Guru Penggerak. Next. Diseminasi pada hari ini yaitu mengangkat
sebuah tema budaya positif, mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman suatu masyarakat. Next. Ya, sebelum kita mulai dulu nih ya diseminasi, kita bikin kesepakatan belajar dulu ya Bapak Ibu ya. Ini saya sudah memberikan beberapa opsional atau mungkin ini yang akan kita jadikan kesepakatan, tapi Bapak Ibu juga boleh mengurangi atau bahkan menambahkan dari kesepakatan ini. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju Bapak Ibu? Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Setuju. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Setuju. Keren. Oke, yang keempat, bersemangat. Dan dan ding 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 dan ding 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 ding. Terus satu lagi, aha aha ma, aha aha ya, aha aha semangat. Sudah ya? Oke, beri semangat ya. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bagaimanakah merumuskan keyakinan kelas? Apa yang Anda pahami terkait kebutuhan dasar manusia? Dan yang berikutnya, 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu sebagai apa? Langkah-langkah penerapan memang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita harus bisa memfasilitasi anak, menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, kemudian menuntun supaya mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu adalah pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke. Nah, tadi tentang budaya positif, kita tidak jauh dari yang namanya disiplin. Apa sih disiplin itu? Disiplin itu ternyata adalah belajar. Ya, disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun di era sekarang disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan sesuai pada seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kecenderungannya itu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin itu basically adalah kontrol diri. Next. Ya, disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu lebih kepada misalnya mereka melakukan sesuatu itu karena satu mungkin ingin mendapatkan ridho, kemudian yang kedua takut dihukum. Jadi belum ada kesadaran dari diri kita, diri anaknya maksudnya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus responnya. Namun teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang terjadi, dan fakta yang terjadi adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Yang betul, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata
Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain pun itu juga dasarnya adalah mengontrol dirinya masing-masing. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau anak gak bisa dibujuk, akhirnya dipaksa. Kolaborasi, nah teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus, kesepakatan ya, menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada, wah kalau misalnya saya ngaku berarti saya kalah, tidak begitu, tapi lebih kepada berpikirnya menang-menang. Next, nilai-nilai kebajikan ya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, profil pelajar Pancasila seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, IPU primary years, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, kemudian keterampilan hidup, life skill dapat dipercaya. Ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan di dalam institusi atau di sekolah kita. Next. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ekstrinsik itu berarti dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi melakukan sebuah tindakan atau kedisiplinan lebih kepada biar tidak dihukum. Misalnya datang terlambat, nanti KJP-nya dihapus. Nah, itu kan berarti masih faktor atau motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian kalau misalnya saya nggak pernah telat, nanti kan sama kepala sekolah dimuji, oh itu datangnya tepat waktu terus nih, keren misalnya. Nah, kemudian motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita datang tepat waktu memang kesadaran dari diri kita, bukan karena nanti takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan atau reward atau mungkin apresiasi dari orang lain. Bagaimana SPD dulu? Ini mulai ngantuk saya. SPD dulu. Ice breaking ya. Satu kata. Oh, satu kata lagi kan nggak apa-apa, nggak bosan Pak. Satu lagi, ada satu lagi, tepuk salut. Salut, salut, mantap. Oke, boleh. Jadi begini ya tadi, salut, salut, mantap. Oke, 1, 2, 3, tepuk salut, 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 mantap. Oke, satu lagi, saya mau memberikan dua kata yaitu ganjil dan genap ya, ganjil dan genap. Sekarang berhitung dulu dari Mas Fatah. 1 gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak gini, 1, 2 aja. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Oke, saya 2 ya, gitu ya. Oke, yang ganjil itu 1, yang 2 berarti genap. Nanti ketika saya bilang ganjil, tangannya begini nih di depan temannya. Yang ganjil sama genap, Fatah sama Bu Elin. Nah, seperti berhadapan. Mas Indra. Oke, Pak Ardian dengan Saya enggak. enggak. Bu Elma dengan Bu Dini. Bulfa sama Bu Dini. Ya, oke, saya dengan Bu Eka ya. Ketika saya bilang ganjil, berarti yang ganjil berarti angka 1 tadi kan? Ibu 1 berapa tadi? 1. Berarti saya benar. Yang ganjil berarti nempuk tangan temannya. Nah, nempuk tangan temannya. Kemudian yang mau ditepuk harus begini biar nggak ketepuk. Menghindar, harus menghindar. Ya, coba tangan kirinya ke belakang, disimpan di belakang, tangan ke depannya ke depan. Nah, di depan. Oke, tadi saya latihan. Tadi latihan.
peserta didik kita. Next. Apa itu restitusi? Restitusi adalah, ini mungkin kata yang baru kita dengar atau mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan kata ini pada pelatihan dan lain-lain. Restitusi di PNM mungkin ada ya. Banyak ada dari sini pajak. Apa itu restitusi? Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi anak ini dilibatkan untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Nah, ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi adalah satu, menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, nanti akan seperti apa terlihat, nanti saya kasih contoh. Next. Ini adalah ciri-ciri restitusi, bisa dibaca, ada tawaran, bukan paksaan, memperbaiki hukuman, fokus pada solusi, ya, dan lain-lain. Oke, next. Nah, tadi kan 3 tahapannya menstabilkan identitas. Nah, yang ini, bagian ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya ada beberapa kalimat, ya, kalimat-kalimat contoh untuk tahapan ini dalam menstabilkan identitas. Misalnya, berbuat salah itu wajar. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Contoh, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ya, kalau saya jadi kamu, saya juga bisa jadi marah. Misalnya, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, ya, kamu berhak marah, kamu berhak nangis, kamu berhak sedih. Ini adalah kalimat, contoh-contoh kalimat dalam menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah, ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimatnya biasanya pada tahapan ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini kan biasanya lebih kepada apa tuh, idealis seseorang gitu. Enggak, menurut saya begini-begini. Kita sampaikan kalimat seperti ini. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ini tentang validasi tindakan yang salah. Next. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau menurut kamu, kalau misalnya bolos itu baik apa enggak? Terus pasti kan dia akan mempunyai, saya sih nggak apa-apa. Ada yang begitu, ada juga, iya bu maaf, bolos itu nggak baik. Nah, ini adalah dilema kita selama menangani kasus, ya. Oke, alasan perubahan sikap tadi. Kenapa orang bisa berubah sikapnya? Karena hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi dan restitusi? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Oke, ini tadi sedikitnya, nanti aja deh. Next. Lagi? Ya. Oke, ini tentang peraturan kelas, ya. Peraturan kelas, next dulu. Next dulu. Next. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman
itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, konsekuensi bisa menjadikan anak menghargai disiplin. Hukuman lebih ke kepaksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Ya, next aja. Oke, nah, coba Bapak Ibu, kalau misalnya nih ada beberapa tindakan kita sebagai guru. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini masuk ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukumannya. Berarti Bapak Ibu sudah paham mana hukuman, mana konsekuensi. Pintar. Next. Ya. Nah, sedangkan tadi restitusi ini. Restitusi itu pilihan menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid tidak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian apa biasanya peraturannya adalah kamu harus, itu kalau bahasa berhukuman. Ini termasuk identitas gagal. Kalau identitas sukses itu konsekuensi masuk di identitas sukses. Namun kita sempurnakan dengan restitusi. Peraturannya adalah kamu gagal, kamu harus begini. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampu kamu melakukannya. Terima kasih. Nah, kalimat dalam restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ada perbedaan antara konsekuensi dan restitusi. Dan kalau konsekuensi lebih ke netral, kalau restitusi itu adalah positif. Murid atau anak menghormati peraturan, kalau di restitusi anak menghormati dirinya dan orang lain. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita mempunyai kebutuhan dasar loh. Bapak Ibu, yang dibutuhkan apa dalam hidup ini? Apa? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan apa? Makan. Berarti bertahan hidup. Bertahan hidup ya. Apa lagi? Kesehatan. Ada lagi? Oke, next. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan ya. Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Rasa diterima, ini adalah kasih sayang, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan next, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa dan lain-lain. Next. Ya, ini tadi sudah kita cobakan. Next, 5 posisi kontrol guru. Oke, tadi 5 kebutuhan dasar kita sudah saya gambarkan kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekarang dalam penanganan kasus nih, kita ada 5 posisi kontrol guru. Kita ada di mana? Apakah menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah, apa sebagai teman, pemantau, atau manajer? Manajer, mantap. Oke, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, kemudian tipikal guru penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam, dihukum.
ya kan? Tapi kalau misalnya kita di posisi pembuat merasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu biasanya begini sikapnya? Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Kamu selalu mengecewakan Ibu misalnya. Next. Nah, kalau kita posisi kontrolnya ada di teman, ayo dong ikutin aturan sekolah. Tolong bantu Ibu. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Seperti itu. Kemudian kalau posisi kontrol kita menjadi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ya, next yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ada beda ya. Oke, posisi Bapak Ibu ada di mana? Selama ini, ya. Oke, langsung gini. Aku kayaknya masih pemantau atau pendukung. Oke, next. Ya, besar harapan kita, posisi kita di antara ini adalah menjadi manajer. Oke. Nah, lihat di sini. Pendukung biasanya guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Tapi kalau di posisi kontrol kita ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, pasti ceramah gitu kan. Itu kecewa sama kamu, seharusnya kamu tuh belajar gitu. Tapi kalau sebagai teman biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Terus kalau posisi kontrolnya itu sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Tapi kalau sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, ini berbeda. Terus biasanya ngomongnya gini, kalau kamu nggak melakukannya, awas ya. Rasakan seperti itu. Diancam. Itu lebih kepada posisi kontrol identitas gagal ya. Ini posisi kontrol itu sebagai penghukum. Kalau pembuat orang bersalah ngomongnya gini, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres gitu. Sekolah sebagai sebuah wadah tempat persembayan hidup agar budi bisa berkembang secara maksimal. Baik nanti yang setiap orang pasti punya melakukan kesalahan. Coba pikirkan, pergi ke ruang depan itu pasti manfaatnya. Ada sih terus membolos yang kemarin kamu lakukan itu benar salah. Saya udah melanggar peraturan sekolah, buat istimewa juga sama kalau lagi aku saya bisa nggak kalau misalnya itu. Nah itu betul. Terus kenapa kalau sampai membolos? Kemarin waktu jam pelajaran Pak Aris, kan Pak Aris habis, saya sudah mau tugas ini, terus saya bosan, terus ada teman dari sekolah yang bikin habis, jadi saya. Oh, sekarang kamu udah sadar belum dengan kesalahan kamu? Terus kedepannya masih mau bolos lagi? Terus saya aku saya Bukan saya ini siapa? Situasi tidak dikondisikan jadi apa adanya. Tapi benar itu. Tiba-tiba nggak harus Ya itu. Itu bukan asli ya. Jadi saya sudah melakukan tanggapan segitiga institusi. Yang pertama adalah menstabilkan ide.
mahasiswaan. Itu biasa dulu ya, eranya gampang biasa saya. Nah, terus dulu eranya seperti itu. Tapi semakin depan ini saya semakin bijak. Saya ingin selalu mengatakan kata-kata bijak, kata-kata sayang, anakku semua yang menyentuh hati. Dan ini saya pikir relevan sekali, kontekstual dengan zaman sekarang ini. Dengan kata lain, semakin perubahan zaman, karakter anak berbeda. Jadi contoh aja. Saya dulu karena testimoni saya sebagai dulu pernah jadi siswa. Kami itu udah seperti Satpol PP yang memang luar biasa. Polisi. Tapi kalau sekarang Posisi kontrolnya sebagai penghukum. kalau sekarang justru kita semakin sentuhan hati, moral, berkat dengan senyum, dengan panggilan moral, panggilan kasih sayang, itu kita lakukan sekarang itu. Jadi jauh dari hal-hal yang sifatnya anarkis, yang sifatnya keras begitu ya. Sekarang ini saat ini, nah itu ternyata guru-guru kita semakin usia semakin dewasa, semakin bijak, semakin banyak pengalaman, semakin santun dia dengan anak-anak, semakin kolaborasi. Gitu. Tepuk salut. 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 Mantap. Itu bagus testimoninya tuh. Iya. Catat ya. Bagus. Jadi udah ada perubahan. Tapi itu dari sendiri loh. Tapi dari diri sendiri Bapak karena merasa tua kan tadi. Iya. Itu Bapak ada loh yang menunjukkan bahwa memang kita pembelajaran itu tidak seperti itu. Sekarang itu menggunakan, nah ini segitiga restitusi. Apa namanya? Lebih kepada bagaimana memberikan kesadaran kepada siswa yang melakukan kesalahan. Kita sebagai coaching aja menuntun anak supaya menyadari. Ya, itu ini transformasi pendidikan kita di sini. Intinya di sini Bapak Ibu yang akan diimbas oleh Ibu. Nikmat udah semua. Tadi tentang penerapan 5 kontrol gitu itu penting sekali. Ini supaya refleksi dulu ya, refleksi kita tuh ada di kontrol yang mana? Apakah kita masih menjadi penghukum? Makanya saya selalu bilang, Bapak Ibu bukan polisi, Bapak Ibu di sini pendidik. Saya nggak pernah ngomong. Kalau mau jadi nuduh anak, kan jangan hukum anak, jadi polisi aja dulu. Saya nggak ngomong begitu. Itu sebenarnya itu. Atau Dan masih tidak sesuai dengan pembelajaran berdasarkan Ki Hajar Dewantara sesuai dengan kodratnya dan zamannya. Aduh, jadi PP di sekarang nih. iya keren. Jadi pengajar praktik nih jadinya. Saya cuma ingin tahu dari orang lain aja. Kalau saya ngomong itu gak enak biar dari teman yang lain mengimbaskan. Ternyata di posisi kontrol sebagai teman itu juga kurang sempurna juga ya, karena akan seperti itu. Kemudian untuk pemantauan dia lebih kepada nanti kalau aku begini nanti ditegur, nanti kalau aku melakukan ini aku dapat reward seperti itu. Tapi kalau misalnya posisi kita menjadi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu, itu lebih kepada menggali apa yang dia yakini. Kalau misalnya dia belum meyakini hal bahwa dia membutuhkan itu, ya itu akan sulit buat dia untuk mempunyai disiplin positif tadi. Dan satu hal lagi kawan-kawan, sebenarnya yang saya lihat Bapak tadi, kayaknya di sekolah kita ada semua tuh. Tapi memang posisi yang paling bagus, paling tinggi itu sebagai manajer. Dan saya ingat. Oh, maksudnya ini semua ada di kita ya? Ada guru ada tinggi yang waktu itu ada. Sangat prihatin. Ada. Berarti harus banyak lulus ini ya. Bagaimana saya kita ada di posisi manajer semua gitu kan? Kita mainkan itu manajer ya. Kemarin saya. Berikan persentase aja Bu, yang mana yang paling banyak. Baik. Sebagai teman, ini sebenarnya perlu visualisasi semua guru sih. Sebenarnya ilmu ini karena tidak hanya cuman ya kalau ibu madanya agak berat sih saya tahu, karena memang saya tahu sih paham banget kalau penggerak itu semuanya dari diri sendiri. Memberikan itu juga supaya teman-teman mau nungguin, mau ngikuti, mau itu sebenarnya. Padahal sebenarnya ini ilmu semua bisa ya. Sebenarnya sih Bu belum terlambat. Ya, kembalikan lagi aja ke inti kurikulum merdeka itu perlu ada kesepakatan. Nah di kelas 10 itu siswa harus ada kesepakatan dengan guru. Saya sudah. Nah seperti untuk disiplin, kesepakatan kita apa? Nanti kalau begini bagaimana? Jadi tinggal ngingetin, nggak jadi punishment lagi. Saya yang kemarin Bapak ya, saya observasi ke kelas itu saya cuma melihat sejauh mana Bapak Ibu membuat kesepakatan. Kebetulan semua pemilihannya itu, ya kan? Saya melihat, pernah Bu Erwin ada. Saya melihat yang mana yang sudah pakai kesempatan, yang mana yang berbarui. Nah, cuma itu aja sih nggak berkembang, tapi nggak apa-apa, itu awal.
sulit memang, tidak mudah merubah itu. Baru kemudian berikutnya nih jadi ini kan salah satunya kan dia punya kesepakatan itu sama dengan keyakinan dia punya, maaf nih jangan salah. Tapi berbeda dengan peraturan. Iya, beda. Peraturan di atas. Peraturan itu sekolah. Tapi kesepakatan itu bagaimana nyamannya anak-anak kita belajar. Seperti kita memulai pertama, Ibu kita sepakat ya. Pada saat kita pembelajaran yang 1-2 jam ini kita apa ya 1, 2, 3. Nah itu sebenarnya dari teman-teman ya, tapi udah kelamaan. Berharap sih nanti ini tahun ajaran baru kita sebelum kita memulai KBM kita membuat sebuah keyakinan kelas dulu gitu. Jadi nanti ke depannya insya Allah kondisi pembelajaran di kelas jadi lebih nyaman. Karena apa? Karena kesepakatan itu kan tidak hanya kita yang membuat, anak-anak izin pada saat ingin meminjam barang temannya seperti itu. Jadi kalimatnya harus positif. Ya, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, gak usah panjang-panjang. Ya, kemudian bersifat abstrak berupa pernyataan yang universal seperti tadi keselamatan, kesehatan, sesuai dengan juga maaf tadi apa yang tidak nyaman karena apa tadi ngapain tadi membuat kontrol ya tadi sama temannya yang iya. Berarti tidak nyaman ya? Tidak nyaman karena nanti ibu saya pasti marah kalau anjing saya jadi terlepas tidak ini. Nah, kemudian ditanya kan si Dino ini ditanya Dino, si siapa yang kancingnya lepas kan ditanya, kamu mau seperti apa ya? Apa yang harus dilakukan si Dino untuk memperbaiki kesalahannya? Saya mau Dino memperbaiki baju saya kan gitu. Nah, berarti kan ada kesepakatan. Contoh kasus lain misalnya Bu, kita itu tidak mudah. Oke, peraturan kita tertib, nah rambut 3, 2, 1 ya Nah ya. Nah, sementara kalau kita operasi itu ada orang yang komplain karena dia tidak memahami kondisi begitu. Artinya hal yang seperti itu tidak semuanya kita dengan kata-kata bijak pendekatan orang per orang begitu ya. Itu kan masalah sifatnya. Apa mungkin setiap hari rambut tolong dipendekin dan segala macam. Buat razia. Jadi keyakinannya begini Pak. Sebelum masuk pembelajaran pastikan misalnya sama kayak Bu, baju kondisi rapi itu berarti rambut sesuai peraturan 3, 2, 1. Kalau semua guru bertindak di dalam kelas semuanya, kita kan yang namanya siswa itu pembina siswa itu memang kondisi sekolah, begitu loh. Terkadang teman-teman ada satu sebenarnya ada kasus tuh itu kesiswaan gitu loh, jadi tidak terpanggil. Kalau semua kita bagus sebenarnya untuk membangun sebuah keyakinan itu kan ada step-stepnya. Pertama membangun komunikasi. Nah, membangun komunikasi itu apa? Yaitu dengan mensosialisasikan kepada orang tua dan siswa. Jadi tidak ada miskomunikasi di situ. Itu kita lakukan Kedua, memonitoring yang menjadi kelemahan di kita itu monitoring dan evaluasi. Kenapa pelaksanaan tata tertib sekolah itu tidak maksimal? Nah, penyebabnya karena semua komponen guru tidak memiliki mindset yang sama. Masih coba sih mengandalkan kesiswaan ya. Coba kalau ada razia rambut gitu. Seluruh guru punya mindset yang sama. Nah, ini yang harus dibahas besok nanti di rapat. Misal nih hal yang sederhana. Setiap masuk kelas 15 menit apa 10 menit saya tidak akan mengajar kalau kelas saya kolom meja masih ada sampah. Begitu juga pulang, itu hal sederhana, tapi kalau konsisten kita lakukan, saya rasa itu efeknya luar biasa sampai ke siswanya itu, sampai dia ke dunia kerja loh. Itu luar biasa. Jadi budaya. Itu hal sederhana banget, tapi itu prinsip banget menurut saya. Kadang-kadang ngajar, saya lihat tuh ada fotonya ngajar itu masih bangkunya di atas lagi kan belum belum rapi, dicungkil semua. Dia ngajar tapi bangkunya tuh bangkunya masih kan nggak nyaman, nggak indah, nggak tertib, nggak rapi gitu loh. Itu kok bisa dia ngajar posisinya seperti itu? Nah seperti itu kan berarti tulang kondisikan anak-anak itu kondusif dalam masuk kelas belajar itu buat kesepakatannya kelas nyaman, bersih, rapi itu banyak, rapi itu rambutnya, bajunya, semuanya gitu. Kesepakatan itu. Jadi ketika anak itu melakukan itu, kamu susah dengan kesepakatan ini enggak? Iya saya lupa. Nah, berarti nyadari ya Bu ya, kan gitu ya restitusi itu. Kesepakatan konsekuensinya apa? Ketika dia tidak melakukan itu kan disepakati juga ya. Ada juga konsekuensinya, bukan hukuman ya, konsekuensi. Saya bilang juga. Tapi tanda tertib tetap ada ya. Ada kita. Ada. Dan tanda tertib tadi di breakdown jadi keyakinan. Enggak Pak, dari tanda tertib di breakdown jadi keyakinan.
Gitu. Tapi memang kalau kamu bahasa kota tertib kan dilarang. Nah tapi di sini tuh berarti tapi bahasanya apa bahasanya bahasa positif ya. Oke. Ini ada TikTok yang kemarin ya? Iya. Bagus nih. Contohnya. Di sesama pengusaha, rata-rata mereka trauma menerima Gen Z, to be honest. Jadi mereka itu merasa bahwa Gen Z ini terlalu lebay dan memang tidak realistis. Bekerjanya tidak realistis, perilakunya tidak realistis, ekspektasinya tidak realistis. Sepintar-pintar apapun kalau attitude-nya negatif, nggak ada yang mau terima. Jadi sayang banget. Dan bisa jadi di Indonesia itu tidak kurang lapangan pekerjaan. Yang ada adalah kekurangan orang yang siap bekerja. Jadi Gen Z yang merasa diri sudah sangat-sangat beruntung, baiknya mengedukasi teman-teman lainnya. Saya punya karyawan Gen Z. Lalu saya tanya, benar nggak sih Gen Z begitu? Jawabannya, benar. Wah baik, tukang ngeluh, hidupnya merasa paling benar sendiri. Semua orang salah, orang tuanya salah, semuanya salah. Yang benar cuma dia. Ya itulah dia. Orang tuanya udah banyak perusahaan lebih baik punya karyawan yang usianya lebih tua sedikit, saking matang dan siap maju daripada dapat anak muda tapi bodoh. Cuma itu aja. Baik, mantap. Oke, mantap. Budaya positif. Oke, kesan saya adalah sangat luar biasa, menginspirasi teman-teman yang belum ngerti, dan saya mengharapkan dari diseminasi ini bisa memahami kemudian dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran, sehingga apa yang disampaikan guru bergerak itu menggerakkan itu teman-teman berarti tercapai apa yang ada dalam kurikulum Merdeka bisa digerakkan dilaksanakan karena diseminasi atau bergerak dari ibu guru penggerak ibu Nitma. Semangat. Tepuk salut. Salut. Mantap. Satu lagi. Tepuk hebat. Oh. Ya. Kamu hebat. Aku hebat. Kita hebat. Semua hebat. Oke, 1, 2, 3. Tepuk hebat. Kamu hebat. Aku hebat. Semua hebat. Dulu ya. Kalau dari itu guru BK coba. Bu Uri bisa memberikan testimoni untuk hari ini. Ya. Mau di situ. Dia udah kelihatan. Oh, udah kelihatan. Oh, dari jauh bisa ya? Ibu mau di zoom ya? Oke, kesan kegiatan diseminasi budaya positif menurut Bu Uri bagaimana? Kesannya senang ya, terus menambah wawasan baru. Selain itu merecall kembali sebenarnya Bapak Ibu, mungkin kita semua udah pernah belajar waktu kuliah, tapi kadang-kadang ketika menghadapi kenyataan itu suka berubah karena kita mungkin terbawa emosi dan lain sebagainya. Karena menghadapi generasi Z saat ini yang mungkin sekali dua kali dibilangin masih belum berubah. Ya harapannya mungkin semoga saya khususnya dan kita semua Bapak Ibu di sini bisa konsisten menerapkan budaya positif, dan memang perlu kerjasama antara satu pihak dengan yang lainnya. Tadi yang setelah dibahas, kalau bisa nanti pas tahun ajaran baru itu ada keyakinan kelas. Alangkah baiknya ketika keyakinan kelas itu bisa disamakan antara satu kelas dengan semuanya. Mungkin ada perbedaan dikit, tapi tidak ada siswa yang merasa ribet banget sih di kelas ini kayak gitu. Untuk menghindari hal-hal seperti itu. Ini kalau Bapak Ibu, karena tiap guru punya kesepakatan yang berbeda ya, saya lihat. Ada yang terlalu ketat, mungkin ada yang sampai longgar gitu. Betul, itu dilatar Tidak ada kayak ribet banget sih di kelas ini, nggak ada. Berarti kita harus sepakat. Jadi kita harus ada kesepakatan yang secara umum nih. Bikin deh, Pas kira-kira Kalau mau ditambahkan berarti nanti based on personnya ya. Kalau ada Tergantung based gurunya on ya. kelas masing-masing, tapi di awal tuh kalau misalnya umum-umum itu sama. Seperti itu. Dan semoga di tahun berikutnya anak kita semakin baik lagi, kita juga bisa Bapak Ibu guru semakin semangat mendidik anak-anak murid kita. Amin. Tepuk salut. Salut. Mantap. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Kayaknya tepuk hebat ini bagus. Oke, kita tadi sudah
testimoni Bapak Ibu. Sudah terwakili semua ya? Sudah ya? Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu dan dukungan support dari Bapak Ibu senantiasa saya butuhkan. Ini adalah support yang luar biasa. Saya merasa senang sekali keberadaan saya, supaya keberadaan saya menjadi bisa membuat menambah manfaat bagi kita semua. Saya juga senang sekali jika nanti ada hal-hal atau kegiatan yang saya mengharapkan kehadiran Bapak Ibu. Saya mohon dengan sangat untuk disupport selalu gitu. Jadi sekali lagi budaya positif yang ada di sekolah kita mudah-mudahan akan terus kita jaga dengan baik. Kemudian apa yang memang sudah ada kita lestarikan dan apa yang memang belum tepat mungkin bisa kita perbaiki bersama demi kemajuan SMK Negeri 58 Jakarta. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat